Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat mengikuti ibadah Minggu pagi hari ini. Kami menginformasikan bahwa kami masih dalam proses ibadah, kita mengikuti anjuran dari pemerintah dan sesuai dengan PPKM yang masih berlaku. Saya akan membacakan beberapa berita jemaat yang menjadi tekanan dalam beberapa minggu ke depan, dan selebihnya silakan Bapak Ibu mencermatinya sendiri di rumah. Yang pertama, informasi rutin Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus akan dilaksanakan hari Minggu 1 Agustus 2021. Dan B. Persiapan Perjamuan Kudus dilaksanakan pada hari Rabu 28 Juli 2021 pukul 18.00 WITA. Selanjutnya berita keuangan. Yang pertama dari Panitia Pembangunan. Saldo saat ini sebesar 330.698.101 rupiah 80 sen. Laporan keuangan dari Purnobawo berjumlah 116.305.320 rupiah. Laporan keuangan dari jemaat saldo berjumlah 7.819.551 rupiah 19 sen. Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri dan silakan memperhatikan lembar liturgi maupun layar yang ada di depan. Marilah kita memulai ibadah ini dengan memuji-muji Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biar kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita. Dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita menaikkan pujian dari NKB 3 ayat 1-3, terpujilah Allah.
Dan sekarang marilah kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai kamu juga. Dipersilahkan duduk. Firman Tuhan di dalam Efesus pasal 2, ayatnya yang ke-19 menghantar kita sebagai introitus begini. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kita semua ini adalah keluarga Tuhan yang diberkati oleh Allah. Karena itu mari saudara-saudara kita aminkan hantaran firman ini, bersama-sama kita naikkan pujian Ku Tak Pandang dari gereja. Kita nyanyikan 2 kali berturut-turut. Sebagai saudara bersaudara di dalam Tuhan, marilah sekarang kita satukan hati kita juga di dalam Tuhan. Kita juga mendengar firman Tuhan yang Tuhan sendiri akan teruskan bagi kita semua. Kita hening sejenak, lalu kita bersama-sama berdoa. Maha baik Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah menjadikan kami semua saudara bersaudara karena darah-Mu. Kami mengucap syukur dimanapun kami berada,
Tuhan tetap mempersatukan kami di dalam doa hari ini. Kami juga tetap mengucap syukur kepada-Mu ya Allah, karena dimanapun kami berada, Tuhan tetap menyertai dan melindungi kami. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu untuk menyempurnakan syukur yang boleh kami terima dan sekaligus untuk menguatkan iman percaya kami di dalam menjalani kehidupan ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu untuk dapat kembali merenungkan diri kami bahwa seringkali hidup kami tidak berpadanan dengan firman-Mu. Karena itu melalui firman ini dan sebelum kami mendengarkannya, kami juga mohon ampun atas segala kesalahan yang telah kami perbuat. Kiranya kekuatan firman Tuhan pada hari ini semakin meyakinkan perjalanan hidup kami ke depan adalah perjalanan bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, anugerahkan kami hikmat-Mu, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman ini. Dan kiranya Roh Kudus akan memampukan kami untuk dapat melakukan kebenaran firman ini. Kami sungguh percaya Tuhan berkenan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, supaya kebenaran ini sungguh-sungguh datang dari Tuhan. Ya Tuhan, berkati seluruh kehidupan kami, karena kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan firman Tuhan hari ini bersama-sama kita akan renungkan berdasarkan atas 1 Raja-Raja pasal 17, ayat pertama sampai ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja pasal 17, ayat pertama sampai di ayat yang ke-16. Saya akan bacakan, mari kita ikuti dan kita dengarkan firman Tuhan. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat.
Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bunar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian firman Tuhan, diberkati kita dan berbahagialah setiap orang yang mau merenungkan dan melakukan firman ini di setiap perjalanan hidupnya. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan shalom. Di tengah-tengah situasi pandemi corona yang masih berlangsung, dan ketika PPKM sepertinya atau sudah ada yang mendengar diperpanjang sampai akhir bulan ini. Nah, kalau demikian, ketakutan macam apakah yang perlu kita alami, atau ketakutan macam apakah yang membuat diri kita ini semakin susah rasanya berjalan ke depan? Ada dua rasanya. Yang pertama, ketakutan kita adalah mengenai kesehatan kita. Lalu pada bagian yang kedua, seandainya kita sehat, apakah cukup tabungan kita untuk kita nikmati bila situasi ini seperti ini? Makan apa dan bagaimana kita akan menyiasatinya? Saudara-saudara, firman hari ini tidak kebetulan memberikan kepada kita kekuatan. Tetapi baiklah kita coba pelajari dari kedua pengalaman yang dialami oleh hamba Tuhan, yakni Elia, yang menceritakan ayat 1 sampai ayat yang ke-6, bagaimana Tuhan menolong Elia untuk ada di tepi sungai Kerit. Lalu pada bagian yang kedua adalah ayat 7 sampai ayat 16, bagaimana Elia dan janda itu di Sarfat. Mari saudara-saudara, bagian yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6.
Tidak bisa kita lepaskan sebenarnya ayat yang pertama sampai 6, lalu ayat yang ke-7 sampai ayat 16. Kedua bagian ini bercerita tentang bagaimana Elia mentaati perintah Tuhan, lalu bagaimana berikutnya janda di Sarfat mentaati perintah Elia yang adalah Nabi Allah. Bangsa Israel adalah bangsa yang dikenal dengan kehebatan dalam segala hal. Bangsa Israel dikenal sebagai bangsa pilihan Tuhan. Bangsa Israel juga dikenal dengan ketidaktaatannya. Bangsa Israel memiliki pemimpin-pemimpin yang mulai dari hakim-hakim, yang sebelumnya adalah teokrasi, tetapi pada akhirnya berakhir pada kepemimpinan manusia, yakni raja. Mulai dari Saul, Daud, Salomo, dan seterusnya. Bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang hebat, sangat hebat. Tetapi pada akhirnya di dalam cerita ini, mereka dipimpin oleh seorang raja yang juga hebat. Raja itu adalah Ahab. Apa kehebatan dari Ahab? Saudara-saudara, di ayat yang ke-30 sebenarnya, dari sebelumnya sudah diceritakan bagaimana Ahab. Ayat 30 pasal 16, saya hanya review sedikit. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Saudara-saudara, seandainya 100 raja yang sebelumnya memimpin Israel, maka sekarang ketika Ahab memimpinnya, dia melebihi kejahatannya daripada 100 orang pemimpin sebelumnya. Bapak Ibu bisa bayangkan itu. Bahkan kalau kita membaca selanjutnya, sangat jelas lagi dikatakan, Ahab menikahi Isbel. Dan Isbel ini adalah orang yang menyembah berhala. Dan disitulah kekuatan yang sangat lemah yang dialami oleh seorang pengambil keputusan. Pertama, dirinya sendiri dengan kekuatan mengajak umat itu untuk tidak lagi menyembah Allah. Sekarang istrinya lagi membawa berhala-berhala baru, dan di situ mereka sekarang sekongkol dengan keseluruhan untuk menyembah berhala-berhala itu. Begitu kasar di dalam kehidupan beriman Ahab, Isbel, keluarga ini, dan juga seluruh pemerintahan yang diayominya. Sehingga tidak ada jalan lain. Dalam situasi seperti itulah sekarang Elia datang dan mengatakan kepadanya, hari ini aku sampaikan kepadamu bahwa tidak akan ada hujan di tahun-tahun ini. Ini adalah bukan kabar baik, tetapi ini adalah sebuah apa yang disebut dengan kutukan. Elia datang mengingatkan untuk menyampaikan berita benar ini, bahwa Allah tidak akan memberkati lagi. Nah, saudara-saudara, kita bisa bayangkan sekarang sebagai seorang pemimpin di sebuah kerajaan, ketika dia mendengar bahwa nabinya mengutuk dan menceritakan serta membawa berita duka bahwa tidak akan terjadi hujan karena kesalahannya. Mungkinkah
Ahab bersama dengan seluruh pasukannya berdiam diri? Sangat tidak mungkin. Ini masalah baru dan masalah besar rupanya bagi Ahab. Oleh sebab itu, sebagai seorang yang dapat mengambil keputusan dan kuat kuasanya, di sini ancaman besar akan diambil dan akan dilakukan untuk Elia. Dalam situasi seperti inilah Tuhan datang kepada Elia. Pergi kamu ke sungai, tepi sungai Kerit, bersembunyi di situ. Saudara-saudara, ketika bersembunyi di situ, apakah Tuhan diam? Tidak. Tuhan katakan, di situ kamu boleh minum dari sungai Kerit, dan burung gagak akan memberi engkau makan. Refleksi yang pertama adalah, ketika kita tahu ada persoalan besar akan terjadi, pergi meninggalkan sebuah tempat untuk dekat kepada Tuhan, kadang-kadang menjadi sebuah jalan baik. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ketika kita menghadapi persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, ketika kita tahu bahwa ada masalah lebih besar akan terjadi, pergi sejenak meninggalkan tempat itu kadang-kadang menjadi solusi terbaik untuk menghindari persoalan yang lebih besar lagi. Karena itulah Tuhan meminta kepada Elia, kalau kamu di sini, tubuh dan hidupmu akan habis. Oleh sebab itu, pergi. Ini mungkin yang dikatakan dengan isolasi mandiri sekarang dalam masa COVID. Ketika kamu bergumul dengan banyak orang, ketika orang banyak akan datang untuk mencelakai kamu, kamu pergi. Menyepi di situ, bersembunyi di situ. Tetapi ingat, jangan takut, ada air di situ dan ada makanan yang telah kupersiapkan. Karena itu saudara-saudara, kalau ini kita kaitkan dengan masa COVID, isolasi mandiri, berarti isolasi mandiri itu tidak cukup hanya pergi seorang diri saja, tetapi harus cukup makanan dan minuman. Dan siapa yang harus membawa makanan dan minuman? Tuhan katakan, burung gagak akan kuperintahkan. Dapatkah kita mau mengatakan bahwa ini bagian daripada ketika ada saudara-saudara kita yang mengalami dan harus menjalani isolasi mandiri karena COVID ini, bahwa kita adalah burung gagaknya yang Tuhan pakai untuk dapat menyiapkan makanan dan minuman baginya. Saudara-saudara, refleksi yang berikutnya dari sini tentang burung gagak. Kalau di Bali kita mendengar ada burung gagak berterbangan di atas kampung kita, rumah kita, dengan bunyi sedemikian rupa menakutkan, saya ingat dulu orang tua saya langsung berucap, memunyi gedis gua, pasti ada nak akal mati nih. Dikaitkan dengan kematian. Nah, apakah di tempat Bapak Ibu juga demikian? Entahlah, tetapi ini pengalaman pribadi. Tetapi di sini Tuhan bisa merubah burung gagak yang diindikasikan sebagai membawa maut menjadi pembawa berkat sukacita. Selama kita taat, maka kematian bisa dirubah menjadi kehidupan, maka kesengsaraan bisa dirubah menjadi kebahagiaan, kekurangan bisa dirubah menjadi kecukupan. Elia mendengar firman Tuhan. Akhirnya dia hidup di dalam berkecukupan.
bagian yang kedua, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-16. Saudara-saudara, ketika Elia sudah diselamatkan, cukupkah dia harus berhenti pada keselamatan bagi dirinya? Tidak. Tuhan memakai dia. Dan Tuhan datang kepada Elia. Sekarang kamu harus pergi ke Sarfat. Dan di situ kamu akan bertemu dengan seorang janda. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berbicara tentang janda, banyak orang yang mencibir dan banyak orang yang harus memberikan perhatian bagi janda. Tetapi hari ini ada kekuatan yang luar biasa dari seorang janda di Sarfat. Bahwa di dalam kekurangannya dia memiliki kelebihan dan dapat menolong hamba Tuhan. Mari kita perhatikan ceritanya. Sangat indah dan luar biasa. Maka Elia pergi ke Sarfat dan di situ dia bertemu dengan seorang janda. Saya kira sah-sah saja kalau ada orang meminta kepada seorang janda, lalu janda itu berucap, "Maaf, saya tidak cukup untuk dapat menolongmu." Walaupun demikian, saudara-saudara, dia memiliki program pada dirinya untuk menghidupi keluarganya. Program seorang janda di Sarfat ini adalah bagaimana dia membangun keluarganya di dalam kekurangannya. Itu hebatnya. Kita sering sekali berkeluh kesah. Bukan karena kekurangan, tetapi di dalam kelebihan. Oleh sebab itu sekarang Elia datang kepadanya. Adakah cukup makanan di rumahmu? Tolonglah aku ini. Walaupun demikian, saudara-saudara, pada akhirnya janda ini mendengar sebuah ucapan, himbauan, pertolongan dari seseorang. Dia tidak sampai hati melihat bila seorang musafir berada di dalam kekurangan. Oleh sebab itu, karena dia memiliki iman, sekali lagi, dia memiliki iman. Dia mendengar nasihat musafir untuk sebuah kebaikan. Akhirnya dia menolong. Dan ketika dia menolong dan mendengar apa yang dikatakan oleh seorang musafir, ketika kata-kata Tuhan disebutkan, karena iman dari seorang janda itu, akhirnya dia memiliki kelebihan yang luar biasa. Tepung, minyak tidak berkurang pada dirinya sampai masa kekeringan itu selesai. Ketaatan dan kesetiaan serta iman dari seorang janda ini. Nah, berkaitan sekarang dengan COVID. Andai saja Elia ini adalah mewakili pemerintah, lalu kita ini adalah seorang janda yang memiliki akal sehat, ketika pemerintah menghimbau kita untuk mentaati protokol kesehatan, apakah kita akan berucap iya atau kita berpikir tanpa protokol kesehatan pun saya bisa hidup dan sehat? Mari saudara-saudara, bagian ini kita jadikan sebagai kekuatan baru di dalam menyikapi bahwa nasihat-nasihat yang Tuhan sampaikan melalui hambanya, yakni Elia,
didengar dan ditaati oleh janda, maka akhirnya dia selamat. Ada dua berita kontroversial yang membangun diri kita. Di satu pihak, ada orang hebat, orang besar, Ahab, yang memiliki semuanya. Tetapi karena dia tidak taat, maka dia harus mengalami kekeringan selama Tuhan menghendakinya. Habis. Tetapi di pihak lain, ada seorang janda yang miskin. Tetapi karena dia taat kepada firman Tuhan, tidak pernah berkekurangan. Sampai masanya di mana Tuhan memulihkan seluruh keadaan bangsa Israel. Rahasianya, taat, setia kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, siapapun status kita, seperti yang disampaikan oleh introitus kita. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kekuatan kita sekarang adalah pertama, kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, bukan orang asing. Karena kita bukan orang asing, berarti kita saudara bersaudara. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak saling mengingatkan satu dengan yang lain. Yang kedua, karena kita ini adalah kawan sekerja Allah, orang kudus, itu berarti tidak ada alasan pula bagi kita untuk tidak menolong orang lain. Inilah firman Tuhan di masa-masa PPKM ketika Tuhan mengizinkan melalui pemerintah untuk diperpanjang. Karena sekarang angkanya sudah mencapai 1.000 untuk di Pulau Bali ini. Mari kita setia dengan perintah Tuhan melalui ketaatan kita kepada aturan-aturan baik secara pemerintah maupun firman Tuhan. Diberkati kita dan terpujilah Allah. Saat teduh bagi kita semua. Amin. Sidang jemaat, marilah kita berdiri dan bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman Nisia Konstantinopel. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, mencipta langit dan bumi, segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. dan akan satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dan ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita. Waktu Pontius Pilatus, ia menderita kesengsaraan dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, ia Tuhan yang menghidupkan,
Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabar dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan akan penghapusan dosa Aku menantikan kebangkitan orang mati. dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat persilahkan duduk kembali. Dan sekarang mari kita menaikkan syafaat kita. Kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang senantiasa memberkati dan melindungi kami. Ya Tuhan, hari ini kami bersama-sama menaikkan syafaat kami. Kami mengucap syukur atas cinta kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan kepada kami. Hari ini juga ketika kami mengucap syukur, kami memohon kepadamu ya Allah. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintahan kami. Secara khusus kami berdoa untuk Satgas yang menangani COVID-19, di mana kami semua supaya mentaati protokol kesehatan. Ketika PPKM diperpanjang, biarlah kami semua dalam segala kerendahan, kelemahan, mampu mentaati apa yang menjadi rencana Tuhan. Supaya kami semua secara bersama-sama untuk dapat memutus mata rantai pandemi ini. Apalagi ketika varian baru mulai ditemukan dan juga sedang mewabah. Kami mohon pengasihan-Mu ya Allah. Kami mohon campur tangan dan kuasa-Mu ya Tuhan. Jauhkanlah semua sakit penyakit ini dan mampukan kami untuk mentaati protokol kesehatan. Dan sekaligus peliharalah kami dengan berkat-Mu ya Allah, supaya hidup kami ini berkenan kepadamu. Bila sakit, penyakit, dan wabah ini karena dosa dan kesalahan kami, di hadapan-Mu kami bersungkur, ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampuni dosa-dosa kami. Izinkan dan mampukan kami untuk terus dapat bersandar kepadamu. Ya Tuhan, hari ini pula kami memohon kepadamu ya Tuhan untuk kesembuhan dari saudara-saudara kami yang sedang mengalami penderitaan karena COVID. Kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak DV Robert Kresnajaya, yang sedang berbaring lemah di Rumah Sakit Gatsul, Mojokerto. Kakak dari saudara kami, hamba-Mu, Deti. Kami juga menyebut saudara kami, hamba-Mu, Pangestu Adi Nugroho, yang ada di Solo. Saudara dari hamba-Mu, Mas Probo. Tuhan, di dalam pengasihan-Mu, kami memohon. Hari ini juga kami berdoa buat saudara kami yang sedang berbaring lemah karena demam,
Ibu Ketut Rasmini, di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus, kami yakin bahwa Engkau menyembuhkan saudara-saudara kami ini melalui obat yang diminumnya dan perawatan yang boleh diterima, bahkan karena kami sepakat memohon kepadamu ya Allah. Tuhan, kami juga bersyukur dan tetap memohon pengasihan-Mu untuk hamba-Mu, Ibu Esther, istri dari hamba-Mu Bapak Jasman, yang boleh melewati operasi dan sekarang di dalam pemulihan. Ketika kami memohon, Engkau juga telah menganugerahkan dan mengizinkan permohonan kami terjadi. Hamba-Mu Ibu Yupita sudah boleh kembali ke rumah dalam proses kesembuhan, isolasi mandiri. Bapa, bila kami sungguh-sungguh meminta kepadamu, bila kami sungguh-sungguh mentaati firman dan ketaatan protokol kesehatan, menjaga imun tubuh kami yakin semuanya akan menjadi berkat bagi kami. Karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang Maha Kuasa, yang mampu mengatasi segala perkara di muka bumi ini. Dan kepadamu kami memohon dan percaya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Bagi saudara-saudara kami yang lainnya yang juga mengalami kelemahan tubuh, dimanapun mereka berada, Tuhan, kiranya kemahakuasaan-Mu terjadi baginya. Bapa yang baik, karena Engkau Maha Kuasa, ada banyak perkara yang boleh kami alami, tetapi semuanya Tuhan menunjukkan jalan untuk dapat mengatasinya. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di Kasih Kudus ini. Pribadi lepas pribadi kami, keluarga demi keluarga, dimanapun kami berada, dan seluruh umat yang boleh mengikuti ibadah melalui streaming ini. Kami memohonkan berkat bagi mereka, pengasihan dan cinta kasih-Mu ya Allah. Dan secara khusus hari ini kami berdoa dan memohon hikmat-Mu untuk hamba-Mu, saudara kami, Penatua Ketut Santika, yang besok akan menjalani ujian meja untuk skripsi berkaitan dengan panggilan hamba-Mu ini sebagai pelayan jemaat-Mu.
Kami mohon hikmat, hikmat yang datang dari Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, sehingga ujian ini akan menjadi berkat baginya dan juga menjadi syukur bagi kami sebagai jemaat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap memohon bimbingan dan berkat-Mu untuk saudara-saudara kami di Kasih Kudus yang bergabung dalam pelayanan sebagai protokol kesehatan, Satgas. Mari Tuhan berkati mereka. Kami juga mengucap syukur ya Allah, ketika kami dapat menyelesaikan pengecoran tiang beton pembangunan gedung gereja ini. Kami juga mengucap syukur ya Allah, kebersamaan yang boleh muncul dan doa dari masing-masing umat-Mu. Bahagia kami Tuhan sempurnakan. Karena hari ini Tuhan tambahkan usia setahun buat saudara kami hamba-Mu, Fatur Nur Alamsyah. Tuhan berkati hamba-Mu ini. Dan juga berkati saudara-saudara kami dan sempurnakan sukacitanya bagi saudara-saudara kami yang Tuhan akan tambahkan usianya setahun lagi untuk saudara kami, Roni Edmond Carol Dekert, Probo Raharjo, Yuli Artini Bagiarte, Luh Putu Yuliani, Saudara Zaman, Yance Lele Dapawole, Putu Leticia Queenie Arabel, Penan Stephen Ponto. Kami mohon berkat di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Sempurnakan sukacitanya. Tambahkan kebahagiaan kami semuanya. Dan biarlah kegembiraannya menjadi kegembiraan kami sebagai umat. Jemaat yang boleh memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mendengar dan menjawab doa-doa kami. Inilah permohonan kami. Terima kasih ya Allah, karena doa pribadi, keluarga, doa jemaat-Mu, hari ini kami meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku sidang jemaat Kristus, marilah kita mengumpulkan persembahan syukur kita sambil mengingat firman Tuhan. Sebab ada tertulis, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sekarang persembahkanlah syukur untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan hati. Kita iringi dengan menaikkan Kidung Pamuji 54 ayat 1 dan 3, Duh yang Yesus di tiang suksera.
Sidang jemaat, mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan, dalam terang kasih setia dan dengan berkat-Mu, kami mempersembahkan syukur. Tuhan, terima dan berkatilah kiranya persembahan ini agar layak digunakan untuk menunjang pelaksanaan pelayanan gereja-Mu dan agar nama-Mu dipermuliakan. Dan ajarilah kami untuk senantiasa tahu bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita naikkan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 342 ayat 1 dan 3. Keluar dari kaum. Terimalah berkat Tuhan, karena Tuhan berjanji untuk tetap menyertai kita. Berkat dari Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus, menyertai engkau kemanapun engkau pergi, sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.